Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini bahagia ya. Saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga bahagia, setiap harinya juga bisa menambah keimanan, menambah ketakwaan. Tentunya semata-mata kawan kita berusaha menjadi hamba-hamba yang selalu dirindukan oleh Allah. Karena teringat dari pesan Ustadz Ali Muafa kemarin, siapa yang tidak berdoa itu berarti disebut sama Allah adalah hamba yang sombong. Naudzubillah, semoga kita selalu haus ya, selalu berdoa begitu, dan kita lengkapi kehidupan di dunia ini dengan bahagia. Seperti apa bahagia yang berikutnya? Alhamdulillah pula kawan, pagi hari ini ketemu dengan Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saya Ustadz. Bahagia, ya? Masya Allah. Ini yang gak bisa dinikmati semua orang bagi. Iya betul Ustadz ya. Karena beberapa di antara kawan kita mungkin sudah ada yang mulai kurang enak badan gitu, kena dampak-dampak cuaca. Tapi meskipun begitu, semoga selalu bisa mengikuti cara-cara atau tips yang nantinya dikutip oleh Ustadz Ali ya Ustadz ya. Insya Allah. Meraih bahagia. Kemarin kan disebutkan ya dalam surat Al-Hajj ayat 77 ya Ustadz. Betul, ya. Ya. Masya Allah, ada ruku, ada sujud. Dan banyak juga nantinya ya. Nanti akan pagi hari ini kita perdalam soal sujud. Apalagi Nabi Muhammad kemarin cerita Ustadz Ali sujudnya sampai 3 hari Ustadz. Ini maknanya apa sih Ustadz? Sujud ini kok bisa membuat hidup kita ini bahagia? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, tapi kita masih bisa berkarya, ya bisa bekerja, bahkan kita bisa ikut dialog fajar ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita juga tetap berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan, membimbing, bahkan membela kita ya, mati-matian agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah kawan, untuk meraih sukses dan bahagia, kita sudah sebutkan dalam Al-Quran itu, yaitu kita melaksanakan sujud. Salah satu caranya. Sujud itu maknanya kemarin kita sebutkan, yaitu memiliki arti penghormatan. Jadi kalau kita sujud itu, maka kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita sujud itu berarti kita menghormati pihak lain, mengakui kelemahan kita dan mengakui kelemahan pihak yang lain. Nah kawan, yang kedua adalah sujud itu memiliki makna kesadaran kita terhadap kekhilafan kita, terhadap kesalahan kita. Kita bisa membaca surat Toha ya. Surat Toha itu surat yang ke-20 pada posisi ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Shadaqallahu adzim. Jadi ini ayat menceritakan tentang kekafiran orang-orang tukang sihir. Dia kepingin mengalahkan Nabi Musa. Dia kepingin mengalahkan utusan-utusan Allah. Akhirnya tukang-tukang sihir itu ya tersungkur ya dengan bersujud ya, seraya berkata, apa kata mereka Mbak Ayu? Amanna bi Rabbi Haruna wa Musa.
Jadi mereka mengakui kekalahannya, mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya. Karena apa? Sihir mereka itu dikalahkan oleh kehebatan, kemukjizatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa. Jadi dia mengakui bahwa dua nabi ini adalah orang yang hebat, orang yang benar, dan saya adalah orang yang salah. Kata orang-orang yang kita kenal dengan tukang sihir itu. Pengakuan salah seperti ini, itu adalah dalam bahasa Arabnya adalah sujud. Pengakuan salah seperti ini, itu bagian dari orang memperoleh sukses dan bahagia. Tidak gampang kawan, orang di dunia ini mengakui kesalahan dan kekhilafannya. Bahkan ada orang mati-matian sampai harus mengeluarkan uang ratusan bahkan miliar misalnya untuk membela tentang kebenaran dirinya. Membela agar dirinya tidak termasuk diklaim orang yang bersalah. Padahal dia bersalah. Jadi begitu pentingnya Allah memberikan pemahaman kepada kita, kesadaran untuk mengakui kita itu sebagai orang yang salah dan khilaf. Itu mahal harganya. Itu berat kita lakukan. Untuk minta maaf kepada orang lain tentang kesalahan kita itu tidak gampang. Untuk mengakui bahwa kita ini ternyata orang yang keliru itu tidak gampang. Jadi berbagai macam cara yang biasanya dilakukan oleh manusia untuk membela tentang kebenaran atau pengakuan bahwa dirinya tidak bersalah. Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita manusia itu harus mengakui bahwa kita itu punya kesalahan, punya kelemahan seperti dicontohkan oleh tukang-tukang sihir pada zaman Nabi Musa dan Harun. Nah, sujud di sini dimaknai adalah pengakuan kekhilafan. Kawan, orang yang bisa, yang mampu dan sukarela mengakui kesalahannya, itu adalah orang-orang yang besar hati. Kembali lagi kepada hati. Jadi yang bisa mengantarkan kita itu menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses, itu adalah hati kita. Jadi pertanyaannya, sanggupkah hati kita ini untuk mengakui bahwa kita telah khilaf dan salah kepada orang yang ada di depan kita, kepada kawan kita, kepada relasi kita. Ini yang karena di antara manusia untuk mengakui kesalahan itu adalah sebuah kerugian yang besar. Harga diri. Balik egoisme mana Mbak Ayu ya? Jadi orang mengakui dirinya bersalah, mengakui dirinya khilaf, itu menurut sebagian orang merupakan harga dirinya rendah. Oleh karena itu, dia merasa tidak puas kalau mengakui dirinya itu bersalah. Maka dia bekerja keras, bahkan membabi buta. Lah orang kayak begini kan, membabi buta. Ini kan masa bahagia orang kayak gitu. Tapi orang yang, waduh maafkan, saya ternyata khilaf. Saya pimpinan ternyata bisa salah ya. Mengakui kesalahannya di hadapan orang lain tadi itu justru mengangkat derajat kehormatan diri seseorang. Tapi justru tidak banyak orang melakukan hal ini. Nah kawan, yang kedua, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya itu adalah orang yang sangat keras kepala. Emosional. Menganggap orang di hadapannya adalah orang yang rendah, orang yang tidak lebih baik kecuali dirinya yang paling baik. Ada unsur dia menganggap orang lain itu di bawahnya dan menganggap dirinya atau merasa bahwa dirinya selalu menjadi orang yang unggul daripada orang yang lain. Lah, merasa dalam tanda kutip itu adalah egoisme seseorang yang banyak tercampur di situ. Kalau sudah orang merasa, bahkan bisa membengkak menjadi penyakit baru, namanya adalah kesombongan lagi.
merasa dirinya paling hebat, dan orang yang mencoba-coba menampilkan diri di hadapannya menjadi musuhnya. Orang yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, orang yang tidak mengakui kekhilafan dan kekurangan diri sendiri adalah cikal bakal permusuhan. Dan kalau sudah demikian, maka dia tidak akan bahagia. Praktek yang pernah kita baca dalam ayat 34 surat Al-Baqarah kemarin itu, Mbak Ayu, itu sudah sangat cukup sebagai bukti bahwa orang yang tidak bersujud kepada Allah, orang yang tidak mengakui dan hormat kepada orang yang mesti layak dihormati, maka di situ ada hatinya itu ada penyakit ya. Penyakitnya adalah penyakit kesombongan, penyakit merasa paling wah dan lain-lain. Nah kawan, semoga surat Toha ayat 70 yang kita bacakan tadi itu mendapat rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak keras kepala, orang-orang yang tidak hanya merasa paling sementara orang-orang yang lain dianggap tidak ada harganya. Semoga Allah menuntun kita kepada jalan yang benar dengan hati yang tulus dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, karena merasa paling ini tuh rasanya dekat sekali Ustadz ya dengan kita sehari-hari aja lah. Wah, saya yang paling tahu ini jalan ke mana kota gitu Ustadz. Astagfirullah, dijauhkan ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Ali sudah mengingatkan, semoga bermanfaat kawan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar untuk pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.